Citra kepolisian Indonesia berdasar hasil jajak pendapat beberapa pihak dinilai buruk. Banyak yang tidak puas dengan kinerja kepolisian. Perlahan, polisi mulai berbenah diri memperbaiki kinerjanya. Salah satu yang dilakukan, meski terlihat di luar kebiasaan, adalah melakukan razia anggotanya yang berbadan gendut. Polisi yang memiliki berat badan berlebih dianggap sebagai penyebab kurang maksimalnya kinerja anggota kepolisian di Indonesia. Apakah program ini efektif untuk memperbaiki citra kinerja kepolisian? Siswanto Yudo Purnomo adalah satu dari 150 anggota polisi di jajaran Polda Metro Jaya yang terkena razia polisi gendut. Polisi berpangkat brigadir ini dinilai memiliki berat badan yang tidak proporsional. Tinggi badannya kurang dari 170 cm, tapi berat badan mencapai 100 kg. Akibatnya, personil ini diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Waktu masuk polisi itu berat badan saya masih 51 kg. Karena kita ya masih muda, kalau tiap malam itu kan makannya enak-enak, harusnya minum es ya. Nah, itu lama-lama berkembang badan. Tidak hanya pola makan yang membuat badan Siswanto tambun. Ia mengaku tuntutan kerja yang berat membuatnya enggan berolahraga. Kita kan di malam, kayak pulang pagi itu udah capek, tidur, bangun sore udah malas, besok pagi masuk lagi ya itu. Cuma kalau anak tawuran itu kita ya udah ketinggalan terus. Yang sering kejadian anak tawuran kan. Nah, penjahat yang namanya kita pekan des kan jarang nemuin langsung gitu. Kalau anak tawuran ini Kini, Siswanto wajib mengikuti kegiatan olahraga yang dilaksanakan seminggu 2 kali di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Tidak hanya olahraga, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan mengenai pola makan yang sehat. Tujuannya agar Siswanto dan personil polisi lainnya memiliki kondisi prima saat bertugas. Dan supaya back to basic ya, kembali. Jadi polisi biar bagaimanapun itu harus prima, performanya harus bagus, kemudian kalau performanya bagus, pikirannya cerah, dan melaksanakan tugas juga bisa profesional. Program pembinaan berat badan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Keberadaan polisi dengan tubuh tambun dinilai menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat mengenai kerja polisi di lapangan. Tubuh tambun juga dinilai Neta Espane dari Indonesia Police Watch membuat masyarakat memandang negatif polisi. Penegak hukum berbadan tambun kerap diidentikan dengan oknum polisi yang korup, menurut Pane. Bagaimana masyarakat bisa berharap mereka bisa menaklukkan kejahatan, mengejar penjahat, kalau badan mereka begitu tambun. Secara fisik, dia tubuhnya gendut, perutnya buncit. Orang langsung berpikiran negatif. Ini jangan-jangan perutnya buncit kebanyakan makan pungli dari masyarakat gitu ya. Nah, sehingga persepsi-persepsi ini akan sangat mengganggu hubungan polisi dengan masyarakat. Meski mendapat sambutan yang positif, Polda Metro Jaya belum berani memasang target penurunan berat badan bagi peserta. Polda Metro Jaya juga tidak memberikan sanksi bagi peserta yang gagal menurunkan berat badan setelah mengikuti program selama 3 bulan ini. Yang penting bugar dulu, ya prima dulu. Nanti kalau dipaksakan stres dia, nanti malah sakit ya. Sikap Polda tersebut disayangkan Neta Espane. Apa yang diprogramkan oleh kepolisian ini perlu diapresiasi dan perlu didukung. Tapi ini harus ada program yang konkret. Jadi tidak hanya cukup dengan senam gitu, dengan apa. Jadi polisi-polisi yang bertubuh tambun ini dikasih kesempatan 3 bulan. 3 bulan pertama dievaluasi. Kalau dalam 3 bulan pertama tidak ada tanda-tanda pengurangan berat badan dia, ini dikasih kesempatan 3 bulan lagi. Nah, tapi kalau udah 3 bulan kedua dia masih belum juga menunjukkan penurunan berat badan secara signifikan, sebaiknya ditawarkan pensiun dini. Jika tidak ada langkah lanjut yang konkret untuk menindaklanjuti program ini, kemungkinan tujuan untuk memperbaiki citra kepolisian di masyarakat masih belum banyak berubah. Mulai kita atur sedemikian, Bu. Kalau nggak kita percuma kita di sini cuma sebentar doang. Jadi udah sore udah nasi, biarpun kita dinas ditawari makan udah nggak makan.
Jakarta akan mengikuti langkah sejumlah kota di dunia dalam mengatasi kemacetan. Pada 2013 mendatang, pemerintah daerah Jakarta berencana menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan. Kota yang dipimpin Jokowi ini berniat mengadopsi sistem genap ganjil untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Indonesia. Hampir setiap hari kemacetan lalu lintas dengan mudah kita temui di jalan-jalan Jakarta. Tingginya jumlah kepemilikan kendaraan yang mencapai sekitar 8 juta unit dituding menjadi penyebabnya. Cepatnya laju pertumbuhan kendaraan membuat Jakarta diramalkan akan mengalami kemacetan parah pada 2014. Tak mau ramalan tersebut, pemerintah daerah Jakarta mengkaji pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap. Sekarang volume bertumbuh terus, kapasitas tidak bertumbuh. Artinya di sini kita harus segera. Apa yang bisa dilaksanakan dan segera yang cukup efektif, yaitu dengan sistem ganjil genap. Pemerintah Jakarta yakin penerapan kebijakan pembatasan kendaraan akan mampu menurunkan tingkat kemacetan. Sesuai dengan data Dinas Perhubungan, saat ini jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan Jakarta mencapai sekitar 260.000 unit per jam. Bila sistem ini diberlakukan, diprediksi jumlahnya akan berkurang menjadi 122.000 unit per jam. Antara genap dan ganjil itu bedanya sekitar 0,1% saja. Ada yang 51,1, yang satu lagi 40,9. Nah, jadi di sini antara ganjil dan genap itu seimbang. Jadi kalau kita melakukan pembatasan dengan memberlakukan pada hari tertentu itu misalnya genap saja, atau hari terlainnya itu ganjil saja, ini akan turun. Susut volume kendaraan itu 45%-an kira-kira. Kenapa tidak 50? Karena kami khawatirkan yang 5% itu mencari jalan lain. Misalnya dia membeli mobil baru. Bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, rencananya kebijakan ini akan diuji coba pada Februari 2013 dan akan dilaksanakan Maret 2013 mendatang. Sejumlah jalan protokol menjadi target penerapan kebijakan ini. Untuk penerapannya kita mulai dari jalur busway dulu, di mana ada jalur busway di situ kita terapkan ganjil genap. Artinya apabila satu waktu diterapkan ganjil, masyarakat yang tidak bisa menggunakan kendaraan genapnya itu bisa menggunakan busway. Agar masyarakat mau beralih ke transportasi umum, pemerintah daerah Jakarta pun berjanji menyediakan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum. Tak hanya penambahan armada, sistem transportasi massal pun dikaji ulang. Pada pertengahan Januari ini, Pemprov DKI juga sudah mulai mengintegrasikan bis-bis sedang, ya antara lain Kopaja itu, dan nanti akan juga Metro Mini bergabung dengan atau terintegrasi dengan bus Transjakarta. Nah, ini juga akan merupakan perbaikan peningkatan kualitas angkutan umum. Bus mereka diganti dengan bis yang baru yang ber-AC. Meski baru rencana, niat pemerintah Jakarta ini mendapat tanggapan beragam. Ketua Presidium Dewan Transportasi Kota Jakarta, Asas Tigor Nainggolan, mendukung rencana pembatasan kendaraan. Namun kebijakan tersebut harus diikuti dengan revitalisasi angkutan umum. Ya, kalau yang sudah dilakukan sekarang ini sedang berjalan adalah baru pada peningkatan kapasitas layanan dari Transjakarta. Ya, tapi juga kita lihat kondisinya juga masih belum memuaskan, ya. Jadi masih terus gitu ya. Nah, tapi juga yang belum dilakukan sebetulnya sangat penting adalah merevitalisasi atau memperbaiki layanan angkutan umum massal yang reguler. Apa itu bis-bis kota umum selain Transjakarta? Seolah-olah saya melihat di sini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganaktirikan ya angkutan umum reguler. Jadi concernnya, fokusnya semata-mata hanya Transjakarta. Sementara itu penentangan datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta M. Sanusi. Ia menilai kebijakan ini terbukti gagal di sejumlah negara. Jadi jujur saja ganjil genap itu di beberapa negara dan itu gagal. Kenapa gagal? Jelas-jelas akan menambah pertumbuhan orang beli mobil bertambah. Di Filipina lah yang paling gampang contohnya. Sanusi juga menyayangkan kurangnya landasan akademik mengenai penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap. Pemerintah daerah dinilai belum memiliki perencanaan matang tentang penerapan sistem tersebut. Bahwa kebijakan publik itu
diambil berdasarkan analisa publik, masukan publik, ya ada kajian akademis. Kalau bisa kajian akademisnya itu ada komparasi yang kajian yang lain, gitu. Jadi jangan kemudian pakai satu. Jadi kebijakan publik itu tidak bisa dengan trial by error, nggak bisa. Hal senada diungkapkan Asas Tigor Nainggolan. Meski mendukung sistem ganjil genap, Asas Tigor menyayangkan belum jelasnya landasan akademik tentang penerapan sistem ganjil genap. Kalau kita lihat kan baru persiapan bangun sistemnya. Sistem apa yang mau digunakan? Analisanya apa? Analisanya analisa sistem. Oke, kalau kita terapkan kayak gini, seperti ini nantinya di lapangan. Tapi belum lengkap analisanya. Meski dikritik, pemerintah Jakarta tetap yakin program ganjil genap mampu menjadi solusi kemacetan Jakarta. Hal semacam ini memang merupakan konsep dari push and pull. Push-nya apa? Push-nya kita memberikan pembatasan, pull-nya apa? Kita menarik mereka untuk menggunakan angkutan umum, tentunya angkutan umum yang lebih nyaman. Nah, kalau ini berjalan, ya, insya Allah Jakarta itu tidak akan terserang kemacetan yang seperti sekarang ini. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai kebijakan ini? Kalau Bapak nanggapin tentang kebijakan ganjil genap itu gimana, Pak? Nggak merubah situasi ya, tetap aja. Jadi kalau yang mampu ya tetap aja beli lagi mobil. Jadi menurut Bapak efektif nggak tuh, Pak? Nggak efektif. Yang efektif mah jalanan dikenain biaya aja. Kayaknya nggak efektif juga sih. Saya lihat sih kayak dari mobil-mobil tua juga masih boleh jalan juga sih. Mungkin dari mobil-mobil itu yang tua-tua jangan boleh masuk Jakarta, itu mungkin lebih bagus sih kayaknya. Kami akan kembali dengan satu cerita lagi dari Asha Calling.